Oke, jangan di skip ya, karena ini project ini baru kali ini ya ada di upload di YouTube. Ada banyak project seperti ini tapi berbeda ya, berbeda dengan hasil ini, hasil yang saya pelajari ini sangat berbeda, nanti hasilnya pun sangat berbeda. Wabarakatuh, dengan Nadine Elektro, tutorial perbaikan seputar elektronik. Terima kasih sama kawan-kawan yang sudah klik dan view video ini. Semoga kawan-kawan semua selalu disehatkan dan diberkahkan rezekinya. Dan bagi kawan-kawan yang baru menemukan channel ini, jika dirasa channel yang bermanfaat, silahkan ya di subscribe, di like, dinyalakan juga bunyi loncengnya, biar upload terbaru dari saya ada pemberitahuannya. Oke, kita lanjut. Pada video ini saya tidak akan memperbaiki sebuah televisi ataupun lain, tapi saya akan mencoba merakit sesuatu, merakit alat yang akan berguna tentunya bagi seorang teknisi atau seorang tukang servis, atau ada yang bilang juga tuser ya. Alat ini sangat berguna, jadi silahkan kawan-kawan ikuti, jangan di skip videonya, karena kita akan bikin sesuatu ya dari alat-alat yang apa adanya ini, alat-alat yang murah meriah seperti ini. Modul step down, DC step down dengan IC LM2695S. Berikutnya yaitu 4 buah transistor, NPN. Pada kali ini saya ada stoknya TIP 41, bisa juga dengan TIP 31 atau TIP 3055, yang penting NPN ya, NPN. Kemudian kita siapkan juga sebuah dioda. Ini saya dioda cabutan ya dari power supply, dengan serinya kalau tidak salah ini LT6225 ya. Ini dari sekunder power supply. Kemudian kita siapkan juga resistor ya, resistor 4 buah atau 4 piece. Dan ini untuk saklar, ini opsional aja, boleh pakai ataupun tidak ya, karena ini nanti untuk memutus input tegangan yang menuju modul step down ini. Oke, sampai di sini mungkin bisa dipahami ya alat-alat yang diperlukan. Nanti ada lagi sedikit tambahan mungkin perkabelan. Kemudian sebelum kita mulai, boleh disiapkan juga ya kemilannya, kopinya boleh, rokoknya bagi yang suka merokok biar kita tidak jenuh. Yang pertama yang akan kita modifikasi pada modul step down ini yaitu kita buang ya, di sini kan ada dioda ya, ada dioda, kita buang. Ini sudah saya buang. Kemudian setelah kita buang, kita lanjut pemasangan resistor. Kita lanjut pemasangan resistor pada kaki base ya, pada kaki base masing-masing. Oke, kita pasang resistornya. Pasang lagi. Oke, pasang resistor yang ketiga. Resistor yang terakhir ya. Pasang semua. Kita potong sisa-sisa kakinya. Oke, jadinya seperti ini ya. Semua resistor kita pasang di kaki base ya, di kaki nomor 1 transistor. Siapkan kawat jumper ya, kawat jumper atau kabel yang berfungsi nanti untuk menghubungkan antara 4 resistor ini. Kita solder ke masing-masing ujung resistor ya. Jadi seperti ini semua ujung resistor yang dari pin base, dan ujung satunya kita jumper menggunakan kabel atau kawat ya. Kita potong dulu untuk sisa-sisa ininya, kaki resistornya. Oke, seperti ini. Setelah seperti ini, untuk ujung kawat ini kita solder ke sini ya, ke bekas ke bekas dioda yang kita buang tadi, di pin plusnya ya, di pin plus yang menuju lilitan ini. Kita solder ujung kawatnya. Oke, jadinya seperti ini.
bisa dimengerti ya. Jadi di bekas dioda yang tadi kita buang, ini pin min dan ini pin plus. Untuk semua kaki resistor ini terhubung ke pin bekas dioda. Oke, selanjutnya kita siapkan kawat atau kabel lagi secukupnya yang akan kita pakai untuk menghubungkan pin kaki tengah transistor ini atau pin kolektornya. Ke semua pin kolektornya kita solder ke kabel atau kawat ini ya. Kemudian setelah kita solder semua untuk pin tengah transistor ini atau pin kolektornya, untuk ujungnya kita sambung ke ini ya, ke pin plus input ya, di sebelah sini ya. Oke, biar tidak short akan saya kasih ini dulu di sininya, karena di sini sangat berdekatan. Oke, biar tidak short ya, biar lebih aman, kita solder dulu ke sini. Seperti ini sudah kita solder ini biar tidak beradu. Oke, selanjutnya kemudian kita siapkan kembali kabel atau kawat secukupnya untuk menjumper ini antara kaki-kaki paling pinggir atau kaki emitor ya, emitor transistor. Oke, kita sambung nanti ke sini. Jangan di skip videonya ya, nanti takut ada yang terlewat. Biar bisa dipahami, insya Allah ini alat ini sangat berguna ya, sangat berguna nanti buat teknisi atau untuk project-project ya. Untuk kaki emitor ini sudah terhubung semua. Seperti ini jadinya. Kemudian lanjut. Kemudian siapkan dioda tadi, dioda ini LT6225 ya. Ini saya dapat cabutan dari Loud Secondary Power Supply ya. Kita pasang untuk pin minnya di sini ya, di min input. Oke, seperti ini untuk kaki dioda pin anoda atau minnya kita solder ke pin input modul ya. Seperti ini bisa dilihat. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk dioda minnya kita solder ke sini. Untuk yang ada putihnya kita taruh di atas. Kemudian kita sambung ke kawat ini. Kawat-kawat yang terhubung ke pin emitor. Kita solder di sini saja biar rapi, biar agak berjauhan, tidak short. Kita solder dulu. Oke, jangan di skip ya, karena ini project ini baru kali ini ya ada di upload di YouTube. Ada banyak project seperti ini tapi berbeda ya, berbeda dengan hasil ini, hasil yang saya pelajari ini sangat berbeda, nanti hasilnya pun sangat berbeda. Oke, setelah jadi seperti ini, untuk pin semua pin emitor yang di jumper kawat ini kita satukan dengan pin plusnya dioda ya, seperti ini. Kemudian selanjutnya jika sudah sampai di sini, kita siapkan juga ini sebuah perit atau lilitan. Ini sekitar berapa lilit ya, ini juga saya ngambil cabutan ya, kebetulan cabutan dari power supply komputer. Ini ada seperti ini, bisa juga yang seperti ini, bebas ya, bebas. Ini modelnya seperti ini. Kalau yang kosongannya, kalau ada yang kosongannya bisa dililit seperti ini. Atau bisa juga kita ngambil di bekas power supply TV ada ya, TV LED seperti ini. Juga ini bisa dipakai. Kemudian untuk pin kaki satunya kita solder ke sini ya, ke dioda tadi, ke plus dioda. Saya solder dulu. Oke, untuk ujung satu lilitan sudah saya solder di sini ya, di kaki dioda plus. Kemudian untuk ujung satunya kita solder di sini ya,
kita satukan di tadi yang ketemu dari pin base ya, pin base di sini ke pin 2 IC LM nya ya, IC LM2695 nya ke pin 2 ke sini. Kita solder dulu ke sini, kita satukan saja dengan kawat tadi. Oke, di sini ya. Nah, seperti ini. Nanti untuk penempatan mungkin kawan-kawan bisa lebih berkreasi lagi yang lebih baik. Nah, seperti ini ya. Untuk satu lilitan ke sini ke dioda, untuk satu lilitan ke sini kawat yang terhubung ke pin base atau basis. Oke, ini sudah jadi untuk kerakitannya seperti ini. Kemudian untuk pendukungnya kita siapkan juga. Kita siapkan 2 buah kabel, bisa merah hitam atau ini saya adanya merah biru. Maksudnya kabel ini nanti untuk out ya, untuk kabel out dari modul ini. Yang merah kita solder aja ke sini. Kemudian yang birunya ini jadikan min outnya. Oke, seperti ini. Kemudian kita siapkan juga elko. Elko ini kapasitasnya kalau bisa di maksimal out ya. Maksimal out ini kalau tidak salah sekitar 35 atau berapa ya. Karena untuk input modul ini maksimal 30 atau 35 ya. Kita pasang elko ini. Saya adanya elko ini 50 volt 6800 mikrofarad. Kita solder sesuai pinnya, min ke min. Kemudian untuk plus ke plus ya. Ini untuk penyetabil aja ya, opsional. Bebas mau yang 1000 mikro juga bisa ya. Yang ada saja. Ini saya seperti ini jadinya. Oke, jadinya ini seperti ini. Ini untuk outnya sudah saya siapkan. Dan untuk input tegangannya nanti lewat sini, lewat saklar. Kalau saya pakai saklar ya. Ini ada saklar 4 pin. Ini untuk min, untuk plus. Oke, ini sudah jadi. Kita rakit modifikasinya, modifikasi modul step down LM2695S yang katanya 4 ampere, tapi untuk relnya paling juga sekitar 2 ampere ya. Untuk relnya setahu saya 2 ampere atau 2,5 ya. Oke, selanjutnya kita siapkan untuk uji coba. Untuk supply inputnya kita siapkan, saya adanya ini ya, acu. Ini acu 12 volt. Mungkin pakai adaptor bisa ya. Adaptor maksimal 30 volt ya untuk input ini. 30 volt atau 25 kalau untuk keperluan televisi biasanya tidak jauh dari 25 volt. Nah, kita sambung seperti ini untuk plus ke sini. Nah, ini dari aki ya. Ini sudah saya sambung dari aki. Oke, ini dari aki kita ukur dulu apa benar ini 12 volt. Oke, ini 12,3. Ini belum saya nyalakan. Akan saya coba nyalakan dulu. Oke, ini sudah saya nyalakan. Kita ukur di outnya. Kita ukur outnya. Di sini terukur 3,7 volt. Kebetulan saya ini untuk ampere sama DC meternya ini rusak ya. Jadi saya tidak bisa menggunakannya. Nah, kalau ada kawan-kawan bisa gunakan modul ini. Modul volt ampere meter sama voltmeter sama ampere meter ya. Ini kebetulan rusak ya. Kemarin terkena tegangan berlebih. Jadi saya hanya menggunakan multitester aja untuk mengukurnya untuk sementara. Dan untuk ajusnya, terinput ajusnya, karena ini belum pakai kotak, belum saya modifikasi. Jika mau dimasukkan kotak untuk alat ini, kawan-kawan bisa modifikasinya. Ini menggunakan terinput biasa ya, menggunakan terinput biasa seperti ini, 10K atau 50K mungkin bisa ya. Untuk ajusnya nanti untuk menurunkan tegangannya. Untuk sementara saya memakai ini akan saya naikkan dulu ke 5 volt ya, biar agak tinggi. Ini terukur 3,7. Coba saya naikkan ke tegangan 5 volt. Oke, main ya.
Ini jika diputar, ini trim inputnya dia main, bisa naik. Oke, ini di 5,1 ya, di 5,1 volt. Nah, itu trim inputnya. Sekarang akan saya ambil satu modul lagi, satu modul step down ini yang belum dimodifikasi, yang masih ori. Nanti ini akan saya jadikan perbandingan ya, yang sudah dimodif sama yang belum. Oke, untuk supply modul ini yang belum saya modifikasi, ini sudah saya lem di sini, insya Allah nggak short ya. Sudah saya lem di sini. Untuk inputnya, untuk input supply-nya saya satukan dengan input modul yang ini, memakai acu 12 volt. Oke, untuk masing-masing input kedua modul ini yang belum dimodif sama yang sudah dimodif, saya ambil dari acu, saya satukan. Ini sudah saya nyalakan semua. Dan untuk outnya saya coba setting dulu di 5 volt ya, 5 volt untuk outnya, sekitar 5 volt. Nah, ini untuk out yang sudah dimodif ada 5,1. kemudian ini yang belum dimodif sama, saya set ke 5,1. kemudian untuk uji coba kekuatannya akan saya lakukan dengan ini dulu ya. Oke, kita uji coba dengan menggunakan ini resistor. Dengan menggunakan resistor kita hubungkan ke main dan plus outnya seperti ini. Ini yang sudah dimodif, kita sambung seperti ini. Kemudian ini yang belum dimodif, kita sambung juga memakai resistor seperti ini. Jadi apa gunanya untuk alat ini? Sangat banyak gunanya ya, terutama bagi tukang oprek. Bisa menjadi power supply variabel, adjustable, yang ampernya lumayan tinggi. Mungkin untuk proyek-proyek yang memerlukan ampere lumayan tinggi, bisa digunakan rangkaian seperti ini. Dengan menambah 4 buah transistor ini bisa sekitar menjadi 10 ampere kurang lebih ya, kurang lebih. Ini untuk aslinya kalau tidak dimodif sekitar mungkin 2 ampere, karena untuk penjualnya bilang ini 4 ampere, tetapi untuk realnya mungkin hanya 2 ampere saja. Oke, saya akan mencoba kekuatan dari kedua alat ini yang sudah dimodif maupun yang belum dimodif. Jadi ini untuk uji coba kita menghancurkan short, atau kita gunakan sebagai MBR ya, menghancur short. Ini uji cobanya saya begini saja, cukup dengan begini saja. Mari kita nyalakan, apakah ini bisa hancur air ini. Yang ini juga apakah bisa hancur dengan tanpa dimodifikasi, dengan tegangan yang sama yaitu 5 volt. Oke, kita nyalakan. Perhatikan. Untuk yang ini sangat cepat sekali hancurnya, sangat cepat sekali. Yang itu lambat ya, yang itu lambat. Berarti ini pun masih sanggup untuk menghancurkan short, tetapi lebih kuat yang sudah kita modif ya. Oke, ternyata sama-sama bisa menghancurkan resistor dengan nilai 1,8 ohm ya, tetapi lebih cepat menggunakan yang sudah kita modif tadi, dia hancurnya lebih cepat ya. Jadi untuk mencari kapasitor yang short ini sangat berguna nanti, sangat berguna ya bagi teknisi, terutama teknisi HP. TV pun sama ya, di LED pun begitu. Karena kita kesulitan mencari kapasitor yang short, bisa kita gunakan alat ini yang ampernya lumayan tinggi. Untuk uji ampere nanti selanjutnya akan saya uji ampere ya. Saya di sini akan menggunakan ini aja ya, resistor kapur ya, 2 mW ya. Resistor kapur ini nilainya 5 watt 0,5. Ini akan saya coba, atau kita uji coba untuk menyalakan ini dulu ya, dinamo bor ini bor 6 volt. Ini saya setnya kan tadi di 5 volt ya, ini saya set di 5 volt untuk modulnya. Nah, outnya saya set di 5,1. Nah, ini juga sama 5,1. Kemudian saya akan coba untuk menyalakan bor ya. Ini yang sudah kita modif dulu ya, kita coba apakah mampu untuk menyalakan bor ini, bor tangan ini, bor baterai ini. Nah, kita coba. Wow, mampu sob. Kencang sekali tenaganya, ini tidak bisa ditahan ya sama tangan. Ini tidak bisa ditahan tangan ya. Masih kencang banget tenaganya. Kencang sekali. Oke,
Oke, selanjutnya kita akan uji coba alat ini yang belum kita modif, step down yang belum dimodif ya. Step down yang belum dimodif, kita coba untuk menyalakan bor ini, apakah dia mampu atau tidak ya. Ini tidak saya skip ya, tidak saya skip, tegangannya tidak saya rubah, masih seperti tadi. Oke, apakah dia mampu? Lemah sob, dia muter tapi lemah ya, kurang tenaganya kurang, dia tidak bertenaga ya. Oh, tenaganya kecil sob, masih bisa ditahan ya. Nah, tenaganya kurang ya, ini bisa menyalakan ini tapi tenaganya masih kalah besar sama yang ini. Kemudian akan saya coba untuk load ampernya. Kita lihat load ampernya, saya menggunakan tester saja ya. Untuk ukur ampernya saya gunakan multi tester dengan menggunakan 2 buah kabel yang sudah diputus seperti ini ya. Saya gunakan tester ini untuk ukur ampernya. Ini skalanya saya pindah ke ampere, ininya saya pindah ke ampere lubangnya. Kemudian untuk yang ini saya coba yang sudah kita modif dulu, saya matikan dulu ya. Saya matikan dulu, kita coba untuk alat yang sudah kita modif dulu. Kemudian kita gunakan resistor ini. Harusnya lampu ya untuk itunya, tapi saya gunakan resistor aja yang ada. Ini resistor 5 watt 0,5. Kita sambung ke sini ya, ke minusnya. Oke, seperti ini. Kita lihat ampernya ya di saat di-shortkan sampai berapa dia kekuatannya. Oke, ini untuk resistornya saya kasih alas dulu ya. Saya kasih alas dulu karena takut panas. Ini untuk probe satunya ini sudah saya nyalakan, masih dengan tegangan 5 volt. Berapa ampere kah? Jika kita menggunakan satu resistor, kita load satu resistor ini, kita shortkan ya modul ini, kita lihat ampernya ada berapa ampere. Kita tempel dulu di sini. Nah, sekitar 7 ampere ya. 7 ampere. 7 ampere. Ini panas sekali resistornya. Panas sekali ya, kalau lama-lama bisa putus ya. Nah, 7 ampere lebih ya. Kemudian kalau 2 resistor berarti 1 ohm ya. Nah, ini cuman 4,3 ampere ya. Kalau kita load pakai 2 resistor. Ini sangat panas nih resistornya. Kita coba lagi di satu resistor loadnya 7 ampere lebih sob. Ini main di 5 volt aja ya, sekitar 7 ampere. Ini pun tergantung nanti dari supply-nya, karena saya menggunakan supply ini cuman acu ya, acu 7 ampere kalau nggak salah, ini acu motor kecil. Mungkin kalau kita menggunakan trafo yang lebih besar, ampernya bisa lain lagi hasilnya. Nah, oke, kemudian kita coba, kita matikan dulu. Kita coba modul yang belum dimodifikasi ya. Kita coba modul yang belum di, wah panas resistornya sob. Kita sambung ke sini seperti tadi, volt ampernya. Untuk tegangannya tidak drop. Kemudian untuk ini kita sambung ke sini resistornya buat kita lihat loadnya. Masih panas resistornya nih. Kita sambung ke sini. Oke, seperti ini aja. Sekarang kita coba, langsung kita coba ya. Langsung kita coba, kita nyalakan. Ini short enggak ya? Nah, begini aja lah biar tidak short ya. Biar tidak short ke body. Oke. Sekarang coba saya uji coba. Oke, saya uji satu resistor dulu, dia mampu berapa ampere ya dengan tegangan yang sama 5 volt dengan daya supply-nya 12 volt inputnya. Kita coba yang tadi yang sudah dimodif sampai 7 lebih ya. Nah, ini cuman 2,8, itu pun sudah drop ya, lampunya mati. Nggak kuat dia, langsung mati lampunya. Kan ngedrop dia. Ngedrop sob dia sob. Kalau 1R ini ngedrop dia tuh, langsung mati ya.
lampunya langsung mati. Ini bisa dilihat kalau kita adukan gini, tidak kuat dia, ngedrop. Ini sangat mumpuni ya, untuk penghancur short ini sangat hebat. Ini nanti hasilnya. Untuk ampere yang lebih tinggi lagi bisa gunakan trafo ya, trafo yang lebih besar. Suplainya yang penting tidak lebih dari 30 volt ya, suplai inputnya. Untuk ampere bebas kan. Kemudian untuk lebih tinggi lagi mungkin ini untuk transistornya bisa diganti dengan tip 3055 atau bisa ditambahkan lagi menjadi 8 buah dengan di paralel seperti ini. Oke, ini alat sangat berguna ya buat para teknisi, buat bikin project-project ya, buat ngetes project-project ya, untuk yang memerlukan ampere tinggi tetapi kita tidak mempunyai power supply yang ampernya besar, bisa gunakan alat murah meriah ini. Ini alat ini harganya sekarang di kisaran 10.000 ya. Kalau beli banyak bisa di bawah 10.000. Namanya modul step down DC to DC ya. Banyak di toko-toko online, sekitar 10.000, paling mahal 15.000 ya. Oke, mungkin sekian saja untuk tutorial kali ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi para teknisi khususnya yang suka oprek-oprek. Jika diantara kawan-kawan merasa ini bermanfaat, silahkan ya di subscribe channel saya, di like, dibunyikan juga tanda loncengnya biar upload-upload terbaru dari saya nanti ada pemberitahuannya yang insya Allah akan terus update dengan tip dan trik yang insya Allah bermanfaat. Akhir kata dari saya, Nadin Elektro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.